Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial config Neopim. Di video sebelumnya kita sudah melakukan config untuk menu. Kali ini kita akan melakukan config untuk folding atau nvim UFO ya. Teman-teman bisa ambil linknya di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, di sini ada repository yang bisa kita gunakan yang gunanya untuk folding, yaitu membuka dan men-hide kode berdasarkan indentasi. Nah, ini berhubungan dengan resistor dan juga pengindenan. Kalau misalkan teman-teman lihat di demonya, sini ada open dan close folding. Nah, cara membuatnya di sini ada di bawah. Nah, kita bisa menggunakan defaultnya ataupun custom sesuai dengan keinginan. Nah, kita akan lakukan config dan juga sedikit custom sesuai dengan kebutuhan kita. Teman-teman silahkan buka lagi terminalnya. Kita akan masuk ke directory config, kemudian npm. Kemudian saya akan buka sidebarnya, kita masuk ke plugin, kemudian extra. Saya akan buat file baru namanya nvim ufo.lua. Oke. Pertama kita akan buat sebuah lokal M. Ini kita akan isi dengan kita akan ambil dari sini ya. Dari bawah. Nah, ini ya. Kita akan ambil bagian UFO ini. Kita simpan di sini. Kemudian kita akan buatkan lagi. Sini sudah muncul config-nya. Kita akan buatkan M. Kita akan tambahkan event-nya gunakan very lazy ya. Saya akan gunakan very lazy. Kemudian saya akan tambahkan dependensi m dot dependensinya kita menggunakan promise asynchronous ini. Kemudian kita juga butuh status scroll. Ini saya ambil. Kita butuh status scroll seperti ini. Nah, kemudian kita baru melakukan config di sini ya. Nah, config kita tidak akan menggunakan defaultnya saja. Kita akan gunakan beberapa config. Pertama, kita akan ambil built-in status scrollnya. Nah, kemudian saya akan buat di sini lokal config. Ini sebuah table. Set optionnya saya akan buat jadi true. Kemudian scroll right-nya ini juga saya akan buat true. Kemudian segmen ini juga sama ya. Segmen ini sebuah table. Saya akan ambil teks dan komen. Kita akan kasih jarak seperti ini. Kemudian kita juga akan ambil bagian ini salah ya. Sini kemudian kita akan kasih satu lagi. Nah, sini ini kita save dulu. Nah, config-nya belum kita gunakan. Sekarang baru kita masukkan ke dalam status scroll-nya. Ini baru didefinisikan aja ya. Nah, sekarang config-nya baru kita masukkan. Nah, selanjutnya kita akan definisikan untuk foldingnya. Pertama, saya akan buat fold kolomnya jadi 1. Kemudian saya akan buat
volt levelnya ini saya akan kasih 99. Kemudian saya akan buat volt start dan juga volt enable-nya. Kita tambahkan lagi untuk simbolnya ya. Jadi ketika open and close kita akan tambahkan sebuah simbol. Nah, simbolnya kita bisa ambil dari Nerdphone ya. Nah, ini simbolnya saya ambil dari Nerdphone. Ini ada panah ke bawah dan ada panah ke kanan. Nah, ini nanti akan muncul di bagian pinggir sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan juga untuk mappingnya. Nah, teman-teman bisa menggunakan Z nanti. Ini key mapnya ZR dan ZM. Ini untuk open close foldingnya ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan untuk handlernya. Ini saya akan buatkan handlernya. Handlernya kita buat sebuah function. Harus ada n-nya kalau function. Nah, baru dalamnya saya definisikan dulu untuk teksnya. Kita definisikan view teksnya. Kemudian saya akan tambahkan juga simbol ketika kita close. Jadi ketika kita close nanti akan ada simbol seperti ini. Kemudian kita juga akan tambahkan untuk shift width-nya. Nah, lokal shift width-nya. Kemudian saya akan tambahkan lagi lokal target width-nya. Kemudian width kolomnya ini baru didefinisikan dulu ya, nanti kita gunakan di bagian bawah. Nah, baru kita buat perulangan. Kita tambahkan di sini sebuah perulangan. Kita tambahkan untuk manipulasi teksnya sini. Kemudian kita akan buat kondisi if then, kemudian ada else di sini. Kita akan masukkan ke dalam table supaya dia jadi gabung ya. Nah, kemudian else-nya kita akan buat untuk open dan close-nya di sini. Nah, ini else-nya. Ini masih tidak terlalu kelihatan karena belum kita gunakan ya. Nah, setelah end kita tambahkan width-nya. Baru kita tambahkan ke dalam table dan kita return-kan. Tambahkan ke dalam table dan kita return-kan. Kemudian kita buat sebuah flat map. Ini opsi aja. Nah, seperti ini. Nah, baru kita definisikan UFO-nya di sini. Tadi kan baru didefinisikan variabelnya ya. Kita definisikan UFO-nya di sini. Oke. Tadi virtual text-nya kita vertikalnya kita ambil dari handler yang tadi kita buat. Nah, baru dia coloringnya muncul ya. Jadi kalau tidak dipakai dia berwarna gray. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini saya buat untuk open dan close-nya. Nah, di sini. Kemudian kita tambahkan untuk preview-nya. Ini saya tambahkan preview-nya.
seperti ini supaya nanti ini ada yang garisnya tidak ada dan kita hanya menggunakan bordernya saja. Nah, kita juga akan tambahkan untuk mappingnya ya. Nah, setelah ditutup, nah, kita bisa tambahkan mappingnya. Ya, tambahkan untuk ZR dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kita mapping berdasarkan Z ininya ya. Kita tambahkan lagi. Nah, sini. Dan kita returnkan M-nya. Sekarang kita save. Nah, ini sudah terbuat. Nah, sekarang kita akan close. Kemudian kita buka. Ya, ngeload ya. Oke. Nah, lihat di sini sebenarnya sudah nongol nih. Tuh. Ada 40 row yang di hide. Nah, sekarang kita akan close. Kita buka lagi. Kita coba buka misalkan plugin LSV di sini. Nah, lihat di sini sudah ada ya. Ini kita bisa close. Ini juga kita close. Kita close bisa. Tahu misalkan teman-teman bisa tekan Z ya. Z tuh. Ini muncul ini hanya walaupun teksnya ini masih tidak ini. Jadi harus dihafal sebenarnya. Misalkan M. Ini semuanya. Z M kecil untuk satu-satu. Z R untuk buka semuanya itu bisa ya. Ini teman-teman kalau misalkan ingin lebih terlihat bisa ditambahkan keterangan teksnya di mappingnya. Tapi sebaiknya sih untuk folding ini bisa diklik seperti ini ataupun yang tadi dihafal ya, Z apa tidak perlu menunggu WSK-nya muncul ya. Misalkan ZM tuh, kemudian ZR gitu. Jadi tidak nunggu muncul dulu. Oke, untuk config folding sudah berhasil kita lakukan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.